Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan selamat sore dan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Sebuah penglihatan yang tadi awal waktu saya doa, saya lihat bahwa Tuhan sedang membuka sebuah pintu gerbang. Ya, kalau tingkap-tingkap di langit, terjemahan Alkitab The Message mengatakan itu pintu surga, pintu. Dan hari ini, ya, sesuatu sedang terjadi, pintu gerbang berkat. Berkat bisa kesembuhan, bisa keuangan, berkat bisa terobosan dalam pekerjaan. Sesuatu yang tadinya gersang, sesuatu yang tadinya setan tutup dari saudara, sesuatu yang tadinya tidak bisa Anda lihat, sesuatu yang tadinya Anda tidak bisa gapai, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba berbuah, tiba-tiba subur, tiba-tiba diairi, tiba-tiba dilawat. Tuhan kita itu senang dengan suddenly. Tuhan itu senang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba Roh Kudus turun, tiba-tiba Anda diberkati. Saudara tahu kalau dengan Tuhan itu berkat itu tidak, kalau peribahasa Indonesia kita menyimpan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kembali lagi Bapak Ibu, saya katakan bahwa ketika Tuhan bicara tentang pintu-pintu gerbang, maka Tuhan sedang melakukan perkara-perkara hebat bagi kita yang hadir malam ini. Dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu datang dengan iman, datang dengan percaya, datang dengan yakin bahwa malam ini saya akan mengalami sebuah breakthrough yang belum pernah Anda alami sebelumnya, yang selama ini menghalangi saudara. Ketika banjir, pintu gerbang banjir itu dibuka, maka batu besar, penghalang besar pun akan diterobos. Amin. Karena itu yang akan Tuhan lakukan malam hari ini. Bersiaplah. Ya, katakan, tulis itu, saya siap mengalami terobosan. Tulis itu, saya siap, I'm ready. Ya, I'm ready. Ya, untuk breakthrough, saya siap. Puji Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan mari malam ini sebuah tema yang sangat menarik. Dan beberapa hari ini, beberapa minggu ini saya bicara kepada Bapak Ibu dalam tema yang sangat menarik, dari mematahkan kutuk atas tanah, mematahkan kutuk perkataan. Kemudian kemarin kita bicara lagi tentang mematahkan, kemarin bicara tentang kutuk apa? Lupa. Ya. Dan hari ini kemarin bicara tentang kutuk apa ya? Lupa kemarin. Masih ingat? Yang kemarin, penyembahan berhala. Ya, Ibu An ingat. Ya, kemarin kita bicara tentang kutuk penyembahan berhala. Oh, ada tadi, saya lihat ada sebuah kesaksian yang luar biasa yang kemarin didoakan. Ada ibu yang didoakan kemarin untuk menguatkan iman kita, bahwa kemarin didoakan tulangnya patah, tulangnya nggak bisa jalan, dan hari ini beliau sudah bisa jalan, sudah tidak sakit lagi. Yang sembuhkan adalah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Lihat dalam firman Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18. Haleluya. Sore hari ini atau malam hari ini saya akan bicara tentang mematahkan kutuk garis keturunan. Jadi ini bicara tentang pribadi-pribadi Bapak Ibu. Karena itu saya minta ketika Bapak Ibu dengarkan apa yang saya sampaikan, dari kemarin saya sudah ingatkan Bapak Ibu untuk mencatat semua yang berkaitan dengan kutuk yang melalui garis keturunan ini. Dan akhir dari khotbah ini saya akan tuntun Bapak Ibu untuk melakukan sebuah tindakan profetik. Untuk nanti semua kutuk itu, yang turun itu, yang kita tahu, yang bisa kita ingat, itu kita robek jadi 4 bagian atau 6 bagian. Kemudian kita kucek-kucek itu di tangan kita. Setelah selesai saya doa, berkat ibadah selesai, langsung Bapak Ibu membakar itu, tanda bahwa kemenangan, terobosan, pemulihan besar sudah datang bagi saudara, dan Anda membuka pintu untuk pekerjaan dari Roh Kudus yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Amin.
Mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-18. Bilangan pasal 14, ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab menyebutkan kutuk keturunan dalam beberapa ayat. Salah satu ayatnya ada pada Bilangan 14 ayat yang ke-18. Nanti kita coba lihat, dan Allah memperingatkan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ini kutuk keturunan, Bapak Ibu. Ada kesalahan bapa yang turun kepada anak-anaknya, bukan cuma satu keturunan, tapi turunnya sampai 3 dan 4 keturunan. Mengerikan. Lalu kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Anaknya nggak salah, gara-gara perbuatan bapa, maka kutuk ini turun kepada anak-anaknya. Itu disebut dengan kutuk karena garis keturunan. Beberapa ayat lagi kita lihat, Keluaran 34 ayat yang ke-7. Catat ya Bapak Ibu, saya pelan-pelan, sehingga Bapak Ibu masih bisa catat. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak catat, Bapak Ibu masih bisa dengar ulang di Facebook. Ya, atau bisa masuk di YouTube, karena ini akan dimasukin di YouTube juga. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wow. Masih ayat tentang kutuk tentang garis keturunan. Salah nenek moyang, maka turun kepada bapak, turun kepada kita. Kalau kita masih sadar, nggak diputuskan, turun ke anak-anak kita. Ulangan 5 ayat yang ke-9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu perhatikan dari beberapa ayat yang tadi saya paparkan, tunjukkan kepada Bapak Ibu. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apakah ada kutuk yang mungkin masih melekat, yang diakibatkan oleh dosa nenek moyang atau kutuk garis keturunan, atau mungkin karena dosa kita sendiri yang akan menurunkan kutuk itu kepada anak-anak kita. Dan saya coba selidiki, Bapak Ibu. Saya coba selidiki. Ada 8 macam kutuk keturunan yang mengikat sangat kuat. Ulangi, Bapak Ibu. Ada 8 kutuk keturunan yang mengikat sangat kuat. Sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak orang Kristen, mereka sudah melayani, mereka sudah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, mereka sudah pimpin pujian, mungkin mereka sudah khotbah dan sebagainya. Tanpa mereka sadar bahwa kutuk garis keturunan ini masih mengikat mereka dengan sangat kuat. 8 macam dari kutuk keturunan ini kita lihat. Yang pertama adalah dosa seksual. Termasuk di dalamnya adalah perzinahan, perselingkuhan, memiliki kecenderungan homoseksual.
atau lesbian. Dan sulit lepas daripada pornografi. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan, boleh pimpin pujian, boleh main musik, tapi masih melihat pornografi. Atau kelainan seksual. Dan eksperimen melakukan kegiatan seksual yang tidak wajar. Atau ada seksual dengan binatang dan sebagainya. Itu yang sesuatu yang tidak wajar. Tanpa Bapak Ibu sadar bahwa ini menjadi kutuk keturunan. Bahkan dosa perzinahan turunnya 10 keturunan. Hitung kalau dari Yakub, anaknya Yakub namanya Yehuda. Yehuda itu tidur dengan menantunya sendiri namanya Tamar, lahirlah Peres. Jadi Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boaz, Isai, Daud. Daud masih jatuh dalam dosa. Jatuh karena garis keturunan itu ada. 10 keturunan. Salomo itu sebenarnya udah bebas. Tapi Salomo buat kutuk sendiri. Dengan mengambil 700 istri, 300 gundik. Jadi 1000 istrinya. Belum termasuk papa, mama, mertua. Jadi kalau hari Minggu, kalau dia bernaung di bawah sebuah gereja namanya GBI, maka nama gerejanya GBI Salomo. Siapa jemaatnya? Ya, istrinya 1000, dengan papa mama mertua udah 3000 orang. Jadi Salomo itu bukan cuma mata keranjang, itu mata jala, mata bakul. Istrinya banyak banget. Ada teman saya coba hitung, kalau ketemu istri pertama, nanti mutar lagi kalau 1000 istri, untuk ketemu lagi istri nomor 2, istri pertama, itu butuh 4 tahun. Adakah perempuan di sini yang mau ketemu dengan suaminya 4 tahun, diputar kalau ikut giliran seperti itu? Ketemu lagi 4 tahun. Saya percaya tidak ada yang mau. Dosa seksual harus diputuskan. Ini turun Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kutuk keturunan yang kedua yang selalu turun adalah perjudian. Apakah nenek moyangmu, papamu, kakekmu, engkongmu, amamu main judi? Ada yang lihat saya sampai mulutnya. Sebenarnya dia lagi ngaku. Aduh Pak Pendeta, kenapa mesti disebutkan itu? Aku lagi asik main judi. Main judi pakai bahasa roh lagi. Wah, kurala basyada menang katanya. Wah, pakai bahasa roh. Saudara, itu malaikat marah, saudara. Ya, perjudian ini bisa turun di dalam darah. Kenapa? Karena gaya hidup. Saya punya teman, itu papanya tiap hari main judi. Anaknya lihat. Ketika anaknya besar, anaknya main judi. Turun. Sekarang di anaknya, bapak itu udah punya cucu. Cucunya main judi. Berarti perjudian turun, mengalir dalam darah. Ini jadi kutuk. Perjudian baik nilainya kecil, bahkan nilainya besar, tetap sama aja itu judi. Itu bisa menjadi semacam kebiasaan yang dilakukan, bukan hanya di tempat judi, tapi bisa dilakukan di semua aktivitas kehidupan. Orang bisa main judi sekarang di handphone bisa. Betul? Orang main judi bisa di handphone bisa. Katanya kalau mau kaya, supaya saya kaya mendadak. Saya lihat benar ada orang kaya mendadak, tapi habis juga cepat. Ya. Ada orang-orang tertentu yang berjudi dengan macam-macam, bahkan berjudi sampai terikat. Itu begini, mereka ada di dalam kamar, ada dalam ruang tamu dengan temannya, judinya begini, ayo dalam 10 menit ke depan, kita mulai tebak-tebakan berapa mobil yang lewat, atau berapa motor yang lewat. Yang tebaknya benar, maka dia menang judi. Bayangkan. Ada yang sampai seperti itu. Dan saya pernah dengar orang cerita seperti itu, judinya sampai seperti itu. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, perjudian ada rohnya. Dan jangan anggap remeh. Ini termasuk kutuk keturunan yang akan dipatahkan. Apakah itu turun dari keluarga Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu belum catat di situ. Ya, catat di situ. Ini keinginan menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Tidak mau keluarkan keringat, tidak mau bekerja, tapi mau kaya.
Ya, ini cara yang salah, saudara. Ini ada rohnya. Ya, ini ada rohnya. Kemudian yang ketiga, kutuk yang ketiga adalah penyembahan berhala yang kemarin saya jelaskan kepada saudara. Secara fisik, penyembahan berhala dapat dilihat dari adanya patung-patung, cimat, dan lain sebagainya. Tetapi penyembahan berhala yang paling berbahaya adalah kerakusan, ketamakan, cinta diri sendiri, memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan, atau cinta diri sendiri secara berlebihan. Itu juga adalah penyembahan berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kemarin saya jelaskan panjang lebar tentang penyembahan berhala ini. Dan hari ini saya masukkan itu kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini bisa juga menjadi garis kutuk. Ya, menjadi garis kutuk atau kutuk dari garis keturunan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ini sesuatu yang wow, kalau kita nggak jaga sungguh-sungguh, maka kita juga bisa tersedot di dalamnya, ada di dalamnya, sehingga kita ada bukan di bawah covering berkat, tapi kita ada di dalam covering kutuk. Haleluya. Bapak Ibu bisa ikut apa yang saya sampaikan? Bisa ikut, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Perhatikan baik-baik begini, kutuk. Terutama dalam kutuk keluarga, itu mengikat seluruh keluarga. Bisa ngikat suami, bisa ngikat istri, bisa ngikat anak-anak, dan akhirnya seluruh keluarga ada di bawah kuk perhambaan itu. Nanti kita pergi lebih dalam. Kutuk yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Orang katakan, Pak, apa itu termasuk kutuk? Saya masukkan itu ke dalam kutuk. Sebab saya lihat ada suami yang suka pukul istrinya, dan anak-anaknya nonton, dan ketika anaknya mulai pacaran, mulai pukul pacarnya, sampai mereka nikah, mukul istrinya. Kemudian cucu dari bapak yang suka pukul istrinya, lihat cucunya mukul juga istrinya. Turun terus, saudara. Begitu banyak media masa yang menyiarkan tentang KDRT seperti pemukulan. Penggunaan kata-kata kasar. Bahkan ada yang menyiksa. Jadi namanya pelecehan secara verbal. Menyiksa sampai pada kematian. Bahkan ada suami yang siram istri dengan air keras. Alasannya karena dia pernah lihat papanya lakukan itu kepada mamanya. KDRT akan semakin sulit disembuhkan apabila pelaku tidak pernah merasa bersalah. Dan dia selalu membenarkan dirinya. Gue nggak salah, dia yang salah. Dia cerewet. Dia tidak mau dengar yang saya katakan. Salah satunya juga pelaku kekerasan dalam keluarga adalah aborsi. Adalah juga suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ada begitu banyak aborsi yang terjadi hari-hari ini di dunia. Indonesia mungkin juga banyak. Ya. Indonesia mungkin juga banyak. Kalau Bapak Ibu lihat data dari BPJS, dari statistik kependudukan, Bapak Ibu bisa lihat Indonesia juga tingkatannya tinggi sekali. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa menjadi kutuk keturunan. Akibat daripada orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka salah satu sifat yang akan dimiliki anak itu adalah minder. Salah satu sifat yang kedua yang akan dimiliki anak itu adalah dia akan membentengi dirinya, sehingga orang sulit untuk mengenal dia dengan baik. Dia akan merasa bahwa ketika orang mulai membicarakan dia akan merasa bahwa orang itu nggak senang dengan dia. Atau dia merasa bahwa orang itu ingin menjatuhkan dia. Nah, ini sikap atau tipikal orang yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu perhatikan, bahkan sampai pada tingkatan yang namanya gangguan pada jiwa. Termasuk. Karena akibat dari kekerasan dalam rumah tangga itu. Dan nanti saya akan jelaskan untuk Bapak Ibu. Jadi kutuk keempat dari kutuk keturunan ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Anda pernah dipukulin suamimu?
Bapak, ibu-ibu jangan lihat saya seperti itu. Seperti kok Pak Pendeta bisa tahu ya? Ya. Apakah rambutmu pernah dijambak, dibentur-benturkan di tembok? Apakah ketika Anda hamil, lalu suamimu pukul Anda, bahkan Anda punya perut yang lagi besar, tetap ditendang, dipukulin? Dan ketika Anda ditanya, kenapa? Oh, enggak, kebentur. Anda sembunyikan kesalahan suami, supaya jangan orang tahu, padahal Tuhan lihat. Tanpa sadar, anak di dalam kandungan itu merasa tertuduh, merasa tertolak. Besok dia akan sakit hati dengan papanya kalau dia anak perempuan. Kalau dia anak laki, dia akan tentang papanya. Dan kekerasan akan semakin menurun, turun terus. Tanpa kita sadar bahwa kita sedang membawa kutuk keturunan dalam kekerasan dalam rumah tangga ini, dalam keluarga kita. Saya juga lihat, ada hamba-hamba Tuhan yang sudah khotbah, tapi masih lakukan kekerasan bagi istrinya. Apa yang kurang? Apakah kurang tahu firman Tuhan? Apakah dia tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Khotbahnya bagus, ngajarnya keren, ya. Tapi saudara perhatikan bahwa dia menyiksa istrinya. Sepertinya ada kekuatan yang tidak bisa dia kuasai ketika dia tersinggung, ketika dia marah, maka istrinya jadi sansak hidup. Tapi ketika dia khotbah tentang pemulihan keluarga. Ada yang salah. Saya percaya malam ini, Bapak Ibu dengar ini, bahwa kita nggak ada yang aman. Amannya kita, kecuali kita ada dalam Yesus, kita aman. Kecuali kita serahkan seluruh hidup kita dalam Yesus, maka kita aman. Di luar Yesus, kita nggak aman. Haleluya. Kutuk yang kelima yang turun adalah kutuk mabuk dan ketagihan minuman keras. Ada di sini yang suka mabuk. Ketagihan minuman keras. Waduh Pak, biasa kongko-kongko minum cuma sedikit-sedikit. Tapi lama-lama jadi bukit, nggak bisa pulang ke rumah. Di sini nggak ada ya. Nggak ada yang mau ngaku. Dan Bapak Ibu, banyak orang yang merasa tertekan dan stres mencoba melarikan diri melalui minuman keras. Dan saya beritahukan kepada mereka itu bukan jalan keluar. Karena percayalah, semuanya itu hanya sebentar pasti akan hilang, Bapak Ibu. Dan hal itu menjadi ikatan. Saya lihat keluarga saya terikat dengan minuman keras. Turun dari kakeknya, turun ke anaknya, turun ke cucunya, sekarang cucu-cucunya minum minuman keras. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dari muda, papa saya itu merokok. Dan kalau minta saya waktu kecil-kecil pergi beli rokok, itu saya biasa pakai daun pisang, taruh di telapak tangan saya. Lalu pergi beli rokok. Jadi pembelinya itu taruh di atas itu, saya nggak mau kenal. Kena itu baunya. Ketika papa saya merokok, saya bilang, Papa, jauh-jauh Papa, jauh-jauh. Kenapa? Langsung saya akan alergi bindeng sampai sekarang ini. Kena asap rokok langsung bindeng. Saya nggak pernah tahu. Minum alkohol seperti apa itu nggak pernah tahu. Saya bersyukur bahwa Tuhan jauhkan saya dari hal itu. Padahal di sekeliling saya lihat, saudara-saudara saya tiap hari mabuk. Kalau nggak mabuk, mereka ngerasa mereka hebat. Ketika mereka mabuk, mereka merasa mereka paling hebat. Dan itu turun kepada anak-anaknya, turun kepada generasi. Haleluya. Mabuk dan ketagihan minuman keras. Ada orang tanya kepada saya, Pak, boleh nggak minum anggur? Saya bilang boleh. Tapi anggur perjamuan cukup. Yang paling kecil itu aja. Cukup hanya ini. Cukup minum ini. Lebih daripada itu saya tidak sarankan. Hanya ini. Lebih dari itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena alkohol itu ada ketagihannya. Dan ada rohnya di sana. Akan turun. Anda di kampung Anda bilang,
Anda di desa, di kota yang seperti itu, Pak, bagaimana tolak? Gampang. Saya juga ada di daerah seperti itu. Dan saya tidak mau sentuh. Saya dalam hati saya, aneh. Kenapa harus seperti itu? Dia mabuk, dia jatuh, kepalanya pecah, dia nggak rasa sakit. Besok baru dia teriak-teriak. Siapa yang bikin kepalaku pecah? Padahal dia jatuh sendiri, hancurkan kepalanya. Mabuk dan ketagihan minuman keras itu adalah salah satu kutuk keturunan. Yang keenam adalah kebangkrutan karena ketidakjujuran. Ada orang yang bangkrut, Bapak Ibu, karena ketidakjujuran. Dia rajin, tapi dia tidak jujur. Dia pintar, tapi dia tidak jujur. Sehingga akhirnya semua yang dia bangun bangkrut. Semua yang dia kerjakan nggak bertahan lama. Kenapa? Alasannya karena tidak jujur, tanpa sadar. Saudara harus menjaga kejujuran dengan baik dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, semua orang yang masuk, yang sama-sama dengan saya cuma kasih syarat dua. Entah itu di rumah, entah itu di gereja. Saya cuma kasih syarat dua. Yang pertama jujur, yang kedua harus bersih. Saya nggak bisa lihat kotor. Dan saya nggak bisa lihat, nggak senang ketika orang bohong. Kalau bodoh, nggak bisa saya latih. Tapi kalau sudah tidak jujur, itu akar segala dosa. Setan disebut bapa segala pendusta. Menurut saudara, setan di hadapan Tuhan itu dia jujur atau dia berdusta? Ayo Bapak Wiwi tulis itu. Setan di hadapan Tuhan itu jujur atau pendusta? Ya, yang sudah tahu nggak usah tulis. Ya. Menurut saudara, setan di hadapan Tuhan itu jujur atau pendusta? Di hadapan Tuhan, setan itu jujur. Setan itu berdusta, ketemu saudara saja setan berdusta. Tapi di hadapan Tuhan, setan jujur. Tuhan tanya setan begini, engkau lihat hambaku Ayub? Lihat. Betul? Ketika Tuhan mau hukum Ahazia, lalu satu roh dusta keluar. Lalu dia berkata begini, aku akan keluar. Bagaimana Tuhan tanya begini kepada dia? Bagaimana caranya kamu bisa membuat sehingga Ahazia itu meninggal, mati? Aku akan masuk ke mulut para nabinya, lalu aku akan taruh perkataan bohong kepada mulut para nabinya, sehingga dia mati terbunuh. Apakah setan bicara bohong? Di hadapan Tuhan, dia bicara jujur. Haleluya. Dengan kita, setan berbohong. Dengan Tuhan, setan jujur. Karena itu kita harus punya Yesus dalam kita, supaya kita tidak dibohongi sama setan. Kita harus punya firman dalam kita, supaya tidak mudah ditipu sama setan. Ketika kita punya Yesus, maka saudara tidak akan mungkin ditipu. Saya percaya sekali, kebangkrutan karena ketidakjujuran adalah salah satu kutuk keturunan. Papanya suka bohong, akan turun ke anak-anaknya. Mungkin hari ini Bapak Ibu lihat begini, anaknya diberkati, tapi belum tentu generasi ketiga bertahan. Bisa saja itu habis. Amin. Lalu tiba-tiba bangkrutnya nggak tanggung-tanggung. Bangkrut, krut, rata semuanya dengan tanah. Sampai nggak punya apa-apa. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena ketidakjujuran, akibatnya bangkrut. Bapak Ibu kerja dengan orang bodoh, bisa diajar untuk dia jadi pintar. Yang tidak bisa kita tunjukkan caranya untuk dia jadi bisa. Tapi kalau orang sudah bohong, Bapak Ibu bisa kira-kira bisa percaya nggak orang itu? Bapak Ibu nggak aman sama sekali. Bapak Ibu mau kasih dia pegang apapun, Bapak Ibu nggak aman, jangan hilang, jangan bahkan ngomong dalam perkataan pun Bapak Ibu akan mikir ribuan kali, apakah yang dia omongkan ini benar atau salah, benar atau tidak. Bapak Ibu akan was-was dengan orang seperti ini. Demikian pun juga setan akan pakai orang-orang begini untuk menghancurkan apa yang kita bangun. Jadi jauhkan ketidakjujuran dalam perkataan bahkan tindakan kita. Karena itu akan menjadi kutuk keturunan yang akan turun dalam hidup kita.
Berapa banyak yang berkata, baru tahu Pak Pendeta. Tulis di situ. Baru tahu Pak Pendeta. Baru tahu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak jujur hari ini, Bapak Ibu sedang turunkan kutuk itu kepada generasi Bapak Ibu yang akan datang. Dan Tuhan berkata begini, itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Ibu Agustina berkata, seram. Benar, Ibu Agustina, seram. Ya. Dan banyak orang Kristen nggak tahu. Mereka pikir bohong kecil, bohong besar. Oh, bohong kecil nggak apa-apa, sekali-sekali. Dikumpul-kumpul jadi bukit juga, jadi gunung. Tikus kecil, tikus besar mati. Tikus kecil mati, baunya lebih tajam, Bapak Ibu. Benar? Batu kecil, batu besar ditaruh di laut, tenggelam juga. Di hadapan Tuhan nggak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa is dosa. Termasuk ketidakjujuran. Alkitab berkata begini, Tuhan cari orang jujur. Karena jujur itu adalah karakter Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak bisa dipercayakan. Perkara besar oleh Tuhan karena alasan sederhana tidak jujur. Dan kekristenan, saya mengajar jemaat ini jujur. Orang jujur itu ngaku, Tuhan aku salah. Ketika ditanya, iya itu saya salah. Ngaku nggak apa-apa. Dimarahin sebentar nggak apa-apa, daripada simpan. Barang siapa mengaku dosa disayangi, menutupinya kematian. Haleluya. Amin. Jangan lihat saya seperti itu, Bapak Ibu. Tulis amin 12 kali. Katakan haleluya 12 kali. Katakan saya orang jujur. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya tidak akan bangkrut karena ketidakjujuran. Kalau Bapak Ibu mau bangkrut, tidak jujur. Bisnis tidak jujur. Ngomong tidak benar. Maka Bapak Ibu sedang menaruh seluruh bisnis Bapak Ibu di daerah sangat berbahaya, rawan bahaya. Dan kebangkrutan akan terjadi. 3-4 generasi akan datang. Mengerikan. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Haleluya. Kutuk yang ketujuh, Bapak Ibu lihat. Ketidakjujuran itu dimulai dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Satu kebohongan, dua kebohongan. Kalau Bapak Ibu tangkap pencuri, ngakunya 1 kali. Padahal dia sudah lakukan 1000 kali. Berapa kali kamu pencuri? 1 kali. Sudah lakukan ribuan kali. Orang-orang yang tidak jujur umumnya usahanya tidak berhasil. Dan tidak jauh dari kebangkrutan. Sekali lagi, orang-orang yang tidak jujur umumnya usahanya tidak berhasil. Dan mereka tidak jauh dari kebangkrutan. Waspada dan coba gali dalam dirimu apakah ada pola yang sama dari generasi sebelumnya. Coba periksa, apakah ada pola yang sama dari generasi sebelumnya. Mungkin engkau pernah mencoba usaha ini dan itu, tapi semuanya tidak berhasil. Kemungkinan besar ada penghalang-penghalang yang membatasi keberhasilan usaha saudara. Salah satunya ketidakjujuran. Perhatikan di atas papa engkong, perhatikan. Perhatikan pengulangannya. Kalau ada pengulangannya, maka kita ada dalam jalur kutuk keturunan itu. Wow. Kutuk yang keempat itu, Kutuk yang ketujuh itu adalah penyakit fisik. Memang tidak semua penyakit terjadi karena kutuk keturunan. Tetapi bagaimanapun saudara perlu mewaspadai adanya penyakit yang terjadi turun-temurun seperti diabetes, darah tinggi, asma, dan lain-lain. Yang terpaut DNA, terpaut darah. Bapak Ibu jangan menyerah, ya sudah, aku terima nasib. Putuskan itu. Ini kutuk yang terbawa oleh garis keturunan. Tuhan ciptakan Bapak Ibu itu sempurna. Katakan yes and amen. Amin. Bagaimana kutuk keturunan ini bisa terjadi? Atau kutuk keturunan yang berhubungan dengan penyakit ini bisa turun. Penyakit fisik. Genetika. Kode-kode DNA seorang pria dibawa melalui proses pembuahan dalam rahim seorang wanita. Sehingga ada persamaan kode. Di dalam apa? Di dalam keturunan. Jadi kita bisa temukan ini di dalam penyakit-penyakit menurun seperti apa kencing manis. Atau diabetes.
Jadi kalau misalnya keteladanan orang-orang tua memberikan teladan yang baik itu turun. Kalau itu teladan yang berdosa, turun nggak? Turun nggak Bapak Ibu? Turun. Logika kan begitu. Jadi sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang tua sedang diamat-amati oleh anak-anak kita. Taburlah benih yang baik untuk anak-anakmu. Taburlah benih yang baik untuk anak-anakmu. Ini penting. Katakan ini penting. Taburlah yang baik bagi generasi kita. Katakan ini penting. Wow. Kita sudah sampai kutub yang keberapa? 7. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya baru tahu. Saya baru tahu. Haleluya. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah doa puasa. Bapak Ibu sudah tengking-tengking. Tapi kok belum nggak sembuh-sembuh. Something wrong. Diputuskan kutuk garis keturunan ini. Makanya saya minta Bapak Ibu tulis di situ. Kalau ini penyakit fisik, tulis. Saya diabetes, saya darah tinggi, saya asma, saya berhubungan dengan lambung, saya berhubungan dengan apalagi kencing manis dan sebagainya. Tulis di situ. Saya berhubungan dengan cancer, saya berhubungan dengan misalnya ada pada waktu tertentu, ada pada jari yang gatal dan sebagainya, kaki yang gatal pada tertentu. Kok misalnya itu turun? Ditulis semuanya. Lalu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Wow. Saya merasa bahwa pengurapan Tuhan sedang turun, pengurapan mematahkan kuk ini sedang turun. Ketika saya sampaikan ini kepada saudara. Ya. Dan kutub yang ke-8 itu adalah menghakimi orang tua atau tidak menghormati orang tua. Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Menghakimi orang tua. Saya mungkin lebih pakai menghakimi orang tua. Kenapa? Satu ibu bisa jaga 7 anak. Tapi 7 anak belum tentu jaga satu ibu. Katakan benar Pak Pendeta. Saya ulangi. Satu ibu bisa jaga 7 anak. Tapi 7 anak belum tentu bisa jaga satu ibu. Hati-hati dengan kata-kata penghakiman. Ketika mamamu udah tua, papamu sudah tua, jangan pernah ucapkan perkataan-perkataan yang meremehkan mereka. Menghakimi mereka. Mama bodoh, padahal itu mama yang mengandung kita. Orang tua sudah tua itu sudah seperti anak-anak. Jangan katakan bahwa mama bikin susah kami. Mama begini, mama begitu. Jangan pernah keluarkan kata itu kepada orang tua. So, 10 hukum Taurat. Salah satu hukum yang kelima, semuanya jangan, 9-nya jangan, 1 bonus. Hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada anak yang sudah sampai hari ini diberkati Tuhan, tapi nggak pernah memberkati mama secara finansial. Saya pribadi latih diri saya. Setiap bulan, saya selalu kasih, saya ngomong dengan istri saya ngomong dengan anak-anak saya, sehingga mereka jadi contoh. Saya jadi contoh kepada mereka. Setiap bulan kita kasih kepada orang tua saya,
Karena mama mertua saya ikut dengan saya, maka diurus di rumah. Tapi mama saya sendiri, mama kandung masih ada sampai hari ini. Papa saya sudah meninggal. Dan setiap bulan kami tetap kasih. Dan ketika kami berikan kepada mereka dalam bentuk uang kepada mereka, mereka selalu nolak. Mereka bilang, kamu juga punya kebutuhan. Mama cukup kok. Mama nggak usah. Mama mau makan apa? Mama udah tua. Tapi kita bilang, enggak, Ma. Ini sebagai salah satu bentuk bahwa kami mau peduli dengan mama. Kami menghormati mama sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak mau jadi kutuk untuk saya. Saya nggak mau itu jadi penghalang untuk saya. Dan saya buktikan, Bapak Ibu. Salah satunya ketika kita lakukan itu, kita nggak pernah kekurangan. More than enough. Lebih dari cukup. Hati-hati dengan kata-kata penghakiman yang kita lontarkan kepada orang tua kita. Mungkin perbuatan mereka tidak baik. Sudah tua. Apalagi kalau di tempat tidur. Apalagi kalau kita layani. Saya ingat sekali bahwa nenek saya, ketika mau meninggal, mama saya layani dengan good. Tapi saya lihat papa saya. Ya, papa saya layani mama saya dengan marah-marah. Bahkan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, karena semuanya udah di tempat tidur. Nenek saya sudah umur 86 tahun. Papa saya itu marah-marah, ada kalanya tuh mau ganti pakai pampers itu, pantatnya itu dipukulin. Saya lihat sendiri. Dan saya lihat sendiri ketika papa saya mau meninggal tahun 2012. Waktu saya pulang ke Ambon, papa saya ketemu dengan saya 2 minggu kemudian beliau meninggal. Lalu ngaku dosa, salah satunya ngomong begini, papa kurang ngajar dengan oma. Lalu papa saya ngaku kesalahannya di depan saya, lalu saya doakan papa saya. Ngomong kata-kata nggak benar, papa saya ngomong waktu itu. Dengan menghakimi orang tuamu, maka sebenarnya kita sedang menyimpan kesalahan orang tua kita untuk kita petik sendiri. Anak-anak akan melakukan itu kepada kita. Tabur tuai, jadi turun. Dosanya turun. Dosanya turun. Hari ini Bapak Ibu, perhatikan apa yang kita lakukan. Saya kembali lagi ulangi kepada Bapak Ibu. Satu mama, satu ibu bisa menjaga, atau orang tua kita bisa menjaga 7 anak. 7 anak belum tentu jaga orang tua. Hari ini mungkin ada yang tidak mau bicara dengan mamanya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, mungkin hari ini sepertinya Anda punya uang, tapi Anda ada dalam keadaan daerah rawan bahaya. Karena Anda sedang menaruh kutuk bagi dirimu sendiri. Saya lihat juga ada orang yang ketika dipakai Tuhan, dia anggap orang tuanya sepele dan ngomong kata-kata yang tidak benar bagi orang tuanya. Ketika dia berhasil, dia merasa bahwa uangnya udah banyak, dia merasa bahwa kedudukannya sudah lebih baik, prestasinya lebih hebat, lalu dia menganggap remeh orang tuanya. Kitab Amsal mengatakan, anak seperti itu, ya, lebih baik dipatok sama burung gagak, matanya dipatok. Artinya tidak punya vision sama sekali. Tapi saudara dan saya ada di malam ini untuk kita tahu bahwa kita semua pernah buat salah. Amin. Setelah saudara mengenal berbagai macam kutuk, 8 kutuk di atas, yang mengikat kita mungkin, maka harus ada keputusan yang kuat malam hari ini dari saudara dan saya untuk mematahkan kutuk melalui garis keturunan ini. Sekali lagi, harus ada keputusan yang kuat. Kenapa Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu tulis nama kutuk itu. Yang terpaut suami, yang terpaut ini dalam keluarga. Supaya malam hari ini itu nggak turun lagi. Malam hari ini kita putuskan itu. Ambil keputusan yang kuat. Dan saya percaya bahwa kita tidak akan kuat menghadapinya sendiri. Alkitab katakan untuk melepaskan seseorang, kita butuh orang yang lebih kuat. Dan orang yang lebih kuat itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah orang yang kuat untuk membebaskan kita dari segala belenggu kutuk, daripada segala cengkraman, daripada kutuk yang mengikat kita. Ya, kutuk yang melalui garis keturunan ini. Haleluya. Dan perlu rekonsiliasi secara rohani. Supaya ada kasih karunia daripada Tuhan Yesus untuk memutuskan kutuk-kutuk keturunan ini. Hal ini sangat perlu dilakukan supaya kutuk ini jangan turun kepada generasi di bawah kita.
Berapa banyak Bapak Ibu nggak mau kutuk turun kepada anak-anak kita? Mungkin hari ini Bapak Ibu belum menikah. Mungkin hari ini kita sudah berkeluarga dan punya anak-anak. Orang tua akan ingin supaya anak-anak lebih baik daripada dirinya. Dan kita tidak mau anak-anak kita menderita. Karena itu mari selesaikan ini di hadapan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dengan keputusan yang kuat. Saya percaya ada beberapa gereja mungkin, yang mereka mungkin bicara tapi tidak bicara lebih dalam untuk hal ini. Tapi tempat ini kita mencoba untuk membukanya lebih dalam, menyingkapkan lebih dalam, dengan sebuah tujuan supaya kita dibebaskan. Amin. Dan kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kutuk keturunan apa yang mengikat kita saat ini? Bapak Ibu sudah catat? Yang sudah catat kutuk-kutuknya, katakan saya sudah catat, saya sudah tulis. Tolong tulis di situ Bapak Ibu. Ya. Makanya kita perlu Roh Kudus. Sudah dari hari kemarin saya ingatkan Bapak Ibu tulis. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu tulis. Tulis Bapak Ibu tulis, saya sudah tulis, saya sudah tulis. Pastikan, saya mau pastikan semua Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah menulis semua kutuk ini. Kalau mungkin ada yang terlewatkan dengan apa yang tadi saya jelaskan, maka Bapak Ibu sudah menulisnya. Sehingga hari ini kita akan free in the name of Jesus. Kita akan mengalami bebas daripada yoke ini, bebas dari kutuk ini di atas kita. Lalu kemudian kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita, kutuk keturunan apa yang mengikat kita saat ini. Kemudian minta ampun untuk perbuatan orang tua atau nenek moyang kita. Jadi Bapak Ibu berdiri di atas, berdiri mewakili generasi-generasi sebelumnya. Sebagai intercessor, sebentar saya akan pandu Bapak Ibu. Sebagai intercessor, sebentar saya akan pandu Bapak Ibu untuk kita putuskan kutuk dalam keluarga. Seberapapun Bapak Ibu yang hadir malam ini, berarti Bapak Ibu mewakili suamimu, mewakili anak-anakmu, mewakili istrimu, bahkan Bapak Ibu berdiri untuk generasi sebelumnya untuk memutuskan kutuk ini dari keluarga. Katakan, wow, saya akan bebas malam ini. Haleluya. Dan kita akan minta Tuhan Yesus mematahkan, menghapuskan kutuk-kutuk yang mengikat kita itu dengan kuasa darah Yesus. Di mana Tuhan Yesus telah membayar itu lunas semua dosa kita di atas kayu salib. Amin. Amin. Dengan demikian saudara dan saya akan dibebaskan dari kutuk yang mengikat ini. Saya khotbah, saya persiapkan aja, geram roh saya. Ketika saya persiapkan ini, saya geram. Kenapa? Setan itu penipu. Dan umatku binasa karena tidak mengenal akan Tuhan. Karena tidak ada pengajaran yang menyingkapkan, membuka, makanya tidak banyak orang yang mengalami kebebasan dan pembebasan sehingga rohaninya bertumbuh. Mereka melakukan kekristenan agamawi, tapi mereka tidak bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi. Alkitab katakan, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kata jika itu ada syaratnya. Jika ketika kita sadar bahwa kita terikat. Jika ketika kita sadar kita ada di bawah kutuk. Baru anak itu memerdekakan kita. Lalu kita benar-benar merdeka. Haleluya. Begini Bapak, begini. Saya tutup dengan kalimat ini. Kita tidak mungkin merubah generasi yang ada di atas kita. Setuju? Kita tidak mungkin merubah generasi yang ada di atas kita. Kakek kita, engkong kita, papa kita, nenek moyang kita nggak mungkin lagi merubah mereka. Yang paling penting di sini adalah memberikan pengaruh yang baik untuk generasi di bawah kita. Itu paling penting sekarang. Dan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi generasi yang ada di bawah kita, maka ditentukan hari ini. Ditentukan saat ini. Iman itu bukan nanti, esok. Iman itu sekarang. Sehingga Bapak Ibu mengalami kelepasan, pembebasan daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Amin.